demi Allah, sholat kita itu tidak berfungsi apa-apa. Jum'ah kita ini tidak berfungsi apa, apalagi Ramadan yang kita nanti-nanti hanya mendapatkan capek saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'al 'amalana kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, ikhwatal Islam wal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalulah di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan puasa Ramadan, ada salah satunya yaitu rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahru. Yang artinya berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan nilai-nilai puasa. Berapa banyak orang yang sholat tarawih, sholat qiyamul lail, sholat tahajud, akan tetapi tidak mendapatkan pahala tarawih. Disebabkan karena puasanya tidak ada perubahan, disebabkan karena qiyamul lailnya, sholat tarawihnya tidak khusyuk, tidak dinikmati, tidak menghadirkan hatinya di dalam sholat. Insya Allah itu pernah saya sampaikan dalam sebuah kajian di masjid ini juga. Maka yang kedua, saya mengajak merenung ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menurut saya sangat penting kita renungkan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan as-salawatu al-khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabairu. Salat 5 waktu itu, Jum'ah ke Jum'ah itu, Ramadan ke Ramadan itu ternyata bisa mukaffiratun, bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita. Tapi ada syaratnya, idza ijtunibatil kabair, tatkala benar-benar kita meninggalkan dosa besar. Jadi fungsi sholat kita salah satunya bisa menghapus dosa-dosa kita, termasuk Jum'ah, termasuk Ramadan. Itu tatkala ya akan berfungsi tatkala kita terhindar dari dosa besar. Ada dosa besar yang disebut oleh Rasulullah sebagai 7 al-mubiqat, as-sab'u al-mubiqat, 7 kebinasaan. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Ta'ala. Syirik kepada Allah itu kita menyembah Allah kemudian menyembah yang lain. Kita punya keyakinan bahwasanya Allah itu zat satu-satunya yang mengatur kehidupan kita, yang memberikan rezeki kita, yang memuliakan kita. Tetapi kemudian di batin kita ini, di benak kita ini juga ada kepercayaan yang lain. Ternyata ada makhluk yang lain yang bisa memberikan kekuatan, bisa mengatur rezeki, bisa memuliakan kita. Maka yakinlah itu syirik. Itu syirik.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga syirik itu adalah taswiyatullah bighairillah, yaitu menyamakan Allah dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama, syirik. Yang kedua adalah as-sihru, sihir. Sihir. Kalau Bapak Ibu semuanya sudah paham apa sih sihir itu, saya tidak perlu kemudian banyak menerangkan tentang sihir. Tetapi saya mengajak untuk merenung sejenak bahwasanya ada satu surat di dalam Al-Quran, surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Setelah Allah berbicara tentang bahaya, yaitu an-naffatsat, tukang tenun, para dukun-dukun. Setelah itu Allah mengatakan wa min syarri hasidin, dari kejelekan orang yang hasud ketika ia hasud. Ulama mengatakan, ulama tafsir mengatakan bahwa dukun, perdukunan dengan orang yang hasud itu ibarat bilangan itu 11 dengan 12. Jadi 11 dan 12. Artinya apa? Hampir sama sebenarnya. Maka dalam ilmu ruqyah syar'iyah ya, itu disebutkan rata-rata orang yang kemudian diruqyah itu, mohon maaf, itu penyakitnya karena kedengkian yang sudah merajalela, sudah akut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang saya garis bawahi, ayolah kita membersihkan hati kita ini. Kalau syirik itu adalah amalan hati ya, jadi apa, penyakit hati, termasuk sihir itu juga penyakit hati, termasuk hasud, dengki kita. Dengki itu melihat saudara kita punya nikmat kemudian kita iri ya, tidak ridho, itu dengki. Dan itu kalau kemudian dibiasakan maka menjadi penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah al-qatlu, pembunuhan. Ya, pembunuhan. Ma'asyiral muslimin, naudzubillah, kemudian kalau kita ada kaitan dengan pembunuhan atau yang membunuh maupun yang dibunuh. Tetapi yang perlu kita menjadikan perenungan adalah ayat Allah mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu dimulai dari bagaimana kita tidak pandai mengatur mulut kita. Sehingga dalam hadis disebutkan innallaha kariha thalathan, sesungguhnya Allah itu benci ya, salasan, 3 golongan. Salah satunya yang pertama kali qila waqal, berita burung, berita-berita yang tidak jelas, tidak ada buktinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ya, yang keempat adalah aklur riba, makan harta riba. Bapak Ibu semuanya sudah paham apa sih riba itu. Tetapi ada hadis Rasulullah SAW yang harus kita renungkan begini. Riba, mohon maaf, riba itu disebutkan lebih kejam, riba itu lebih hina daripada seorang anak berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, ini bahaya jemaah. Maka dalam Quran disebutkan ya, babi itu kalau tidak salah di dalam Quran itu disebutkan keharamannya sekali. Ya mohon maaf nanti dikoreksi.
Tetapi kemudian Allah Ta'ala mengharamkan riba diulang-ulang itu kalau tidak salah 15 kali lebih. Artinya kalau hitungan jumlah 15 dibanding 1 tentunya banyak 15. Artinya lebih bahaya riba. Begitu jemaah. Ya, itu dosa besar. Kemudian yang kelima adalah aklu malal yatim, makan harta anak yatim. Bagi bapak ibu yang dititipi anak yatim, entah itu di keluarganya maupun kemudian di lembaga-lembaga, dan anak yatim itu punya harta benda, ayo kita berikan harta benda itu sesuai dengan kadar tingkatan anak itu, artinya kebutuhan. Tetapi jamaah yang perlu mari kita renungkan bersama itu adalah, mohon maaf, perhatian kepada anak yatim itu tidak hanya bagaimana kita kemudian memberikan harta benda kita kepada anak yatim, memberikan makan, minum, tidak. Tapi lebih penting, lebih jauh dari itu adalah mendidik, membina, membimbing. Maka dalam hadis disebutkan, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku, kata Rasulullah, bersama orang yang kafil. Kafil itu bukan sekedar memberi makan, tidak. Tapi bagaimana sumbangsi dirinya, membimbing, membina, begitu. Ma'asyiral muslimin, ini menurut saya, penelitian saya yang saya rasakan, ternyata jamaah, anak-anak, ya, kenakalan anak-anak itu ya di samping kurang perhatian dari orang tua dan lain sebagainya, ternyata rata-rata anak-anak yang nakal itu menurut saya, yang saya ketahui, itu memang anak yatim. Iya, anak yatim, sing ndablek itu anak yatim, rata itu. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka harus kita perhatikan. Ini tugas kita bersama, sekemampuan kita jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, aklul memberikan makan harta anak yatim itu dosa besar, termasuk jamaah lari dari peperangan. Ya, ini hadisnya begitu. Lari dari peperangan itu dosa besar. Mungkin sekarang tidak ada peperangan, tetapi yang perlu direnungkan begini jamaah. Perang itu kan dalam rangka berjuang. Kalau kita sudah mengatakan berjuang, berkomitmen, berdakwah, berjuang bersama-sama dalam sebuah gerakan, ya, ini yang saya ambil pelajaran dari hadis itu. Kita harus komitmen jamaah. Kita harus sofan ka'annahum bunyanum marsus, meskipun kadang-kadang beda dengan cara pandang kita. Tapi kalau itu sudah mufakat, ya, disepakati bersama, ya, oleh ulama lebih-lebih, maka kita harus sam'an wa ta'atan. Jangan sampai kira kita ini cerai-berai. Dalam hadis itu disebutkan, hadisnya menakutkan, iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid. Hati-hati dengan perpecahan, karena orang yang mempercah belah itu, ya, itu ma'as syaitan, bersama syaitan. Ya. Fa inna syaitana ma'al wahid. Sesungguhnya setan itu bersama orang yang berpecah belah. Ya, ini penting jemaah. Dan yang terakhir adalah menuduh orang berbuat zina. Ya, menuduh orang itu harus ada harus ada bukti, ya. Termasuk saksinya harus ada 4 saksi yang benar-benar mengerti kalau dia itu zina. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita ambil pelajaran apa? Ayolah kita belajar menjadi manusia yang baik, mengatur diri kita, menjaga sikap kita, termasuk kita menjaga aib-aib saudara kita.
Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga aib saudaranya sesama Islam, maka dia akan ditolong oleh Allah pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, maka minimal 7 dosa besar ini kalau benar-benar sudah kita tinggalkan, insya Allah Ramadan kita jadi jamaah, bisa menghapus dosa kita. Salat kita insya Allah bisa menghapus dosa-dosa kita. Jum'ah kita insya Allah bisa menghapus dosa kita. Tetapi mohon maaf ya, kalau 7 dosa besar itu lebih-lebih syirik kepada Allah, itu masih melekat dalam jiwa kita. Demi Allah, salat kita itu tidak berfungsi apa-apa. Jum'ah kita ini tidak berfungsi apa, apalagi Ramadan yang kita nanti-nanti hanya mendapatkan capek saja. Wallahu alam. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.